Biasa untuk kesempatan hari ini kepada teman-teman selamat mengikuti. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kepada Ibu Nur Hanifah Herawati, waktu dan teman kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dwi selaku moderator. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab salamnya Ibu-ibu. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berkenan hadir di forum ini. Di diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas dari program guru penggerak yang sedang saya jalani. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Tapi sebelum kita mulai, coba saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Kira-kira ketika saya mengatakan atau berbicara tentang budaya positif, apa yang ada di benak ibu-ibu sekalian? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Apa yang terbesit dalam pikiran jenengan kalau ada kata budaya positif? Perilaku baik boleh? Pembiasaan. Oke. Ada lagi? Apa? Kira-kira budaya positif itu apa? Ya, boleh. Terima kasih. Jawabannya betul sekali. Dan jadi budaya positif itu merupakan sebuah budaya yang diharapkan dapat memunculkan motivasi intrinsik atau dalam diri baik guru maupun peserta didik. Bisa juga warga sekolah yang lain seperti tenaga kependidikan maupun wali murid ya. Nah, apakah budaya positif itu penting? Penting. Ya, betul sekali. Budaya positif itu penting sekali. Memang sangat penting untuk kita terapkan di sekolah karena dengan budaya positif kita bisa menciptakan peserta didik atau warga sekolah, baik guru maupun peserta didik untuk menumbuhkan motivasi dalam diri untuk berperilaku luhur, berbudi pekerti luhur, berkepribadian berakhlak mulia. Nah, baik, kita untuk menyingkat waktu kita lanjut. Bapak Ibu, di sini ada beberapa poin dalam budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini merupakan konsep inti dari budaya positif yang akan saya paparkan di forum ini ya. Masih semangat ya ibu-ibu? Semangat ya. Guru harus selalu semangat ya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma
paradigma baru atau pembelajaran, dengan kata lain pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum kesini saya akan bertanya kepada ibu-ibu semuanya. Ada dua kalimat yang akan saya utarakan. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru, dan yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Kira-kira ibu-ibu sekalian di kelas sudah melaksanakan yang mana? Berpusat pada anak. Ya, berpusat kepada anak ya. Ada yang lain? Apa nih? Pembelajaran yang berpusat pada anak itu apa, Bu? Sesuai keinginan anak. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Dian. Memang idealnya ya, kita sebagai pendidik, sebagai guru haruslah menerapkan pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Mengapa? Karena dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa, kita akan memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Jika kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru, misal dengan satu arah ya, misal contohnya dengan metode ceramah, atau yang penting saya kasih tugas anak mengerjakannya, itu kita tidak bisa mengetahui sebenarnya apa yang anak butuhkan dalam belajar tersebut. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita sebelumnya harus tahu apa nih kebutuhan peserta didik kita. Nah, untuk itu kita haruslah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi itu artinya dari kata different artinya berbeda. Setiap anak pasti mempunyai cara belajar berbeda-beda. Ada yang sukanya mendengarkan, ada juga yang dengan cara melihat, mengamati langsung atau praktek langsung ya. Ada juga yang sukanya lari-larian, mungkin ada yang peserta didiknya tidak betah duduk di kelas. Nah, itu ada, pasti saya juga punya, ada murid yang seperti itu. Nah, di sini dengan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik itu bisa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ibu-ibu sudah pernah dengar ya profil pelajar Pancasila? Sudah? Sepertinya sudah memakai kurikulum Merdeka? Atau masih ada yang kurikulum 13? Oke, tidak apa-apa. Semua pembelajaran itu berproses, tidak langsung bisa 100% atau instan ya. Tetapi kita bisa pasti bisa berubah walaupun sedikit demi sedikit. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini diharapkan peserta didik kita memiliki keimanan dan ketakwaan kepada. Baik, sudah selesai adanya, kita lanjut ya. Jadi, nah ini profil pelajar Pancasila diharapkan dapat terbentuk di sekolah kita maupun di sekolah-sekolah lain, dengan harapan bahwa pembelajarannya ada perubahan dalam paradigma belajar dari yang tadinya pembelajaran berpusat pada guru, kita ubah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau kepada murid. Jadi begitu ya ibu-ibu. Kalau misal pun ada yang masih menggunakan model pembelajaran lama, kita kita belajar ya, kita niatkan dalam hati untuk terus belajar, kita
curahkan semua upaya dan tugas kita sebagai guru kan memang banyak sekali ya. Sudah seperti orang tua ya, kita mendidik, membimbing agar anak-anak bisa ya setidaknya paham apa yang ingin mereka, misal mereka ingin tahu itu kita fasilitasi, kita jika anak belum paham kita bimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berprofil pelajar Pancasila tersebut. Nah, oke. Selanjutnya Nah, berikutnya, di sini ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah guru bisa mengontrol murid? Kadang. Guru apakah bisa merubah perilaku anak? Mungkin kita berpikir bahwa guru bisa mengontrol perilaku murid ya. Nah, contohnya ini, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin ya salah satu contohnya ada murid yang berperilaku tidak baik. Nah, kita bujuk atau kita beri nasihat agar dia berubah perilakunya menjadi lebih baik. Mungkin saja pada saat itu atau ketika kita memberi nasihat, mungkin saja anak itu berubah perilakunya. Tetapi apakah kita bisa mengontrol perilakunya? Bisa jadi, bisa juga tidak. Karena itu kembali kepada motivasi dalam diri anak ya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Mungkin saja saat ketika kita memberitahu anak atau menasehati anak perilakunya buruk, terus anak berubah perilakunya menjadi lebih baik, mungkin saat itu bisa berubah. Tetapi jika suatu saat kita lengah, bisa saja perilaku itu muncul kembali. Nah, itulah mengapa sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid. Muridlah yang dapat mengontrol dirinya sendiri, bisa berperilaku sesuai motivasi intrinsik peserta didik. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini misalnya dengan bujukan, rayuan, atau hadiah, penghargaan. Misal anak bisa merapikan mainan. Wah, hebat, Mas Bumi hebat sekali, sudah merapikan mainannya sendiri. Atau wah, pekerjaannya sudah selesai ya. Apakah dengan penguatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk mengubah perilaku anak? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Itu tergantung oleh motivasi peserta didik itu sendiri ya. Jadi bisa saja anak itu menyelesaikan tugas atau mengerjakan pekerjaan agar mendapatkan imbalan, misalnya penghargaan atau pujian, tapi bukan serta-merta karena ia ingin tugasnya selesai. Ini hampir sama dengan ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apakah anak kalau kita marahi lalu anak berubah perilakunya? Mungkin iya, perilakunya berubah karena takut. Tapi itu tidak bisa 100% merubah peserta didik itu merubah perilakunya dari dalam diri, karena sebenarnya ia melakukan pekerjaan atau tugasnya sesuai dengan misalnya perintah bu guru, itu bisa jadi karena dia takut kalau dia tidak mengerjakan bu guru akan marah atau bu guru akan bagaimana lah yang membuat dirinya takut.
Ya. Nah, ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bolehkah kita memaksa anak didik kita untuk menurut dengan peraturan sekolah? Oke, tergantung waktu dan tempat ya. Nah, sebenarnya tidak, Ibu, bahwa orang dewasa itu tidak bisa memaksa kehendak anak. Anaklah, jika kita bisa menguatkan karakter anak sehingga ia bisa mempunyai motivasi-motivasi dalam diri bahwa ia ingin berubah menjadi pribadi yang baik, lebih baik, sebenarnya anaklah yang dapat mengontrol perilakunya tersebut. Nah, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Apakah kita akan menyamakan kebutuhan anak dengan satu tugas yang sama? Tidak. Itulah mengapa kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk yang kedua, semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya mendapat sebuah ilmu dari Pak Mulyat, siapa? Trimulat. Nah, Pak Trimulat. Nah, di sini terkadang ada anak yang membuat sebuah karya itu mungkin menurut anak ini dia membuat A, tapi ternyata kita berpikir bahwa si anak itu membuat karya apa seperti yang kita pikirkan, misal menggambar apa ya, gunung, tapi ternyata sebenarnya kita berpikir oh anak ini menggambar gunung, padahal ternyata yang digambar itu ya yang lain. Nah, itu sebenarnya kita memiliki gambaran yang berbeda ya. Nah, untuk yang selanjutnya stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita tidak boleh ya mengubah, misalnya seperti tadi, Mas Bumi menggambar gunung ya, ini nanti di gunung warnanya apa, hijau atau biru? Sebenarnya itu apa, pandangan kita. Kita menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan orang lain yang harus memahami apa yang kita pikirkan, pandangan tentang kita kepada orang tersebut, tapi kitalah yang harus memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Untuk selanjutnya, menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, mungkinkah jika anak tidak mau masuk kelas, maunya bermain di luar, apakah itu suatu kesalahan? Ya benar, Bu. Mungkin dianggap tidak menaati peraturan ya, tetapi sebenarnya mungkin itu adalah ada tujuannya. Kenapa anak tersebut tidak mau masuk kelas? Pernah saya tanya, ada salah satu murid yang setiap ada pembelajaran di kelas, si anak prosotan atau naik tangga majemuk. Saya tanya, kenapa tidak mau masuk kelas? Saya bosan, Bu. Nah, di sini kata bosan itu artinya dia ada kan tujuannya. Kalau di kelas saya bosan, jadi saya cari kesenangan di luar kelas, prosotan atau naik tangga. Nah, nanti kita bahas lagi di slide selanjutnya, Bu Guru. Nah, oke. Untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ingat ya, Bapak Ibu, ibu-ibu di sini, saya
kita yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jika kita berubah, itu berarti kita sudah menstimulus otak kita bahwa kita bisa berubah. Nah, di sini menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Itu kembali ke poin atas ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, pemaksaan ada pada diri pada saat bujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Biasanya kalau kita sudah membujuk anak tetapi gagal, biasanya kita pasti menggunakan kalimat sakti. Kalau tidak masuk kelas, tidak masuk SD atau apa, nah itu salah satu bentuk pemaksaan terhadap anak supaya menuruti perintah kita. Tapi sebenarnya mungkin saat itu bisa, tapi ternyata tidak bisa selamanya jika anak tersebut tidak punya motivasi untuk masuk kelas ya. Nah, yang terakhir, model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Di sini tidak ada yang pihak yang menang atau kalah, tapi semua kebutuhannya bisa terpenuhi ya. Jadi dimaksud menang-menang. Selanjutnya Putri, terus saja. Nah, untuk yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau hukuman atau ancaman. Bisakah kita mendisiplinkan anak tanpa imbalan atau hukuman? Bisa, pasti bisa. Walaupun kita berproses sedikit demi sedikit, tidak apa-apa. Mungkin di sini anak hanya akan mendapat beberapa ilmu, tapi jika anak itu bisa berubah sesuai keinginannya, pasti akan berpengaruh juga di perilakunya saat besar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, kita sepakat bahwa di bawah ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Contohnya di nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Menurut PIB, toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain sebagainya ya. Nilai-nilai kebajikan inilah yang kita upayakan supaya pada diri peserta didik kita dan juga kita sendiri tentunya, agar memiliki disiplin positif tersebut. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Nah, semua usaha yang kita lakukan, usaha yang terbaik adalah dalam rangka untuk agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti contohnya tadi ya, anggaplah namanya Mas Bumi. Mas Bumi itu tidak mau masuk kelas, ia maunya bermain.
Karena ia merasa kalau di kelas ia merasa bosan, ia mencari kegiatan bermain di luar kelas agar salah satu kebutuhan kesenangannya itu terpenuhi. Selanjutnya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Rasa diterima meliputi rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar yang keempat, ada kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi sebagai guru kita harus benar-benar memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Karena dengan mengetahui kebutuhan dasar peserta didik, kita jadi berpandangan lebih positif ya Bu Dwi ya. Kita mungkin sudah terlalu menjat peserta didik itu nakal atau bandel, itu mungkin saja karena kita sebelumnya belum paham tentang kebutuhan dasar manusia. Tetapi di sini kita harus mempunyai pikiran yang positif. Oh, ternyata anak tidak mau kegiatan bisa jadi karena ada kebutuhan dasar yang sedang tidak terpenuhi, misalnya itu kesenangan. Atau contohnya anak saya itu kadang adiknya sedang mainan Lego, ia tendang atau diambruke Legonya. Itu kira-kira kebutuhan dasar apa yang ia belum penuhi? Penguasaan bisa jadi, kesenangan juga bisa jadi. Ia merasa bahwa dirinya punya kuasa untuk, karena dia mungkin merasa lebih besar dari adiknya. Atau bisa jadi karena ia senang kalau mengganggu adiknya, itu ada kepuasan tersendiri ya. Oke, lanjut ya. Oke, perilaku manusia itu didasarkan oleh 3 motivasi yang di depan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi motivasi yang pertama dan kedua ini merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar, karena pengaruh dari luar, pengaruh dari orang lain. Misalnya anak berperilaku nurut di kelas, terkadang memang karena anak dia sudah sadar, bisa juga karena dia takut sama bu guru kalau saya keluar nanti bu guru marah, atau saya mau di dalam kelas biar bu guru itu deh puji aku. Nah, itu kita bisa lihat dari perilakunya sehari-hari ya. Apakah dia memang setiap hari bisa berperilaku yang baik sesuai keinginannya, atau jangan-jangan kitalah yang membuat mereka berperilaku demikian. Oke. Siap ya menerapkan ilmu yang sudah kita dapatkan di kelas kita? Siap. Lanjut Putri. Ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak direncanakan atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Biasanya hukuman berupa fisik atau psikis. Contohnya apa nih? Hukuman. Mungkin kita tidak
pukul atau nyubit anak, tapi bisa dengan kata-kata yang melukai hatinya. Ayo, kalau tidak dibereskan mainannya, nggak boleh bermain Lego lagi, nggak boleh mainan balok lagi. Bu guru simpan baloknya. Itu yang biasanya saya laksanakan. Saya bukan nyindir loh Bu. Nah, ini konsekuensi itu biasanya sudah terencana atau disepakati sesuai aturan, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Ini konsekuensi itu seperti peraturan kelas ya. Atau selanjutnya sikap guru selalu memonitor murid. Kalau ada murid yang tidak menaati peraturan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya, biasanya guru langsung ngawasi ini. Biasanya ini konsekuensi ini berupa peraturan. Kalau apa contohnya? Peraturan yang ada di TK, yang di PAUD juga boleh. Apa contohnya peraturannya di PAUD hari ini? Merapikan mainan setelah bermain, bisa jadi ya, misal aturannya begitu. Kira-kira kalau mainannya tidak dibereskan bagaimana? Tidak jadi makan. Nah, itu jadi hukumannya enggak? Karena maksudnya ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Jika konsekuensi mungkin kita sudah sepakati dengan muridnya, jadi kita bikin kesepakatan kalau nanti mainannya tidak dibereskan, berarti teman-teman yang sudah bermain mengembalikan tempatnya sebelum kegiatan selanjutnya. Anak sudah dilibatkan, tetapi masih memberatkan. Nah, yang terakhir restitusi. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, restitusi ini biasanya bentuknya dialog, tapi lebih intens, lebih intim. Misal ada anak yang bermasalah, kita sebagai guru bertanya, berdialog, apa sudah paham kesalahan kamu, apa yang tadi sudah kamu lakukan. Nah, kita gali informasi atau kita buat anak mengakui kesalahannya atau perbuatannya yang tidak tepat itu, tetapi bukan dengan memojokkan, tapi dengan nada yang datar atau kalimat-kalimat yang biasa saja, sehingga anak tidak merasa tertekan kalau dia sudah melakukan kesalahan, bahwa kesalahan itu sebenarnya proses belajar. Setelah kita tanyakan apa kesalahan, kita tanyakan, terus gimana dong kalau kamu sudah melakukan itu? Nanti anak-anak pasti akan berpikir gimana ya. Nanti kita ada poin sendiri tentang segitiga restitusi. Lanjut dulu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada guru sebagai penghukum, ada guru pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ada apa Bu Dwi? Merasa sudah menerapkan posisi kontrol yang mana? Mungkin kita pernah menjadi seorang penghukum, pernah menjadi seorang pembuat merasa bersalah, tapi kadang juga kita bisa menerapkan sebagai teman ya. Kadang kita hanya memantau, tapi yang paling tepat adalah manajer. Iya, manajer itu adalah posisi kontrol yang paling tepat. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini contoh kasusnya. Ini murid bermain Lego saat jam belajar. Ini maksudnya dalam pembelajaran tidak ada kegiatan bermain Lego ya. Jadi dianggap tidak mengikuti kegiatan belajar. Misalnya ini, sebagai penghukum biasanya kalimat pamungkasnya itu, Lego Bu Guru Sita, pokoknya kamu nggak boleh bermain Lego lagi.
Maksudnya saya menceritakan pengalaman saya. Nah, biasanya pembuat merasa bersalah itu mengatakan begini. Berapa kali sih Bu Guru sudah mengatakan? Kan kemarin Bu Guru sudah mengatakan toh kalau kita belajar di kelas kita harus belajar. Boleh nggak kita? Nah, itu mungkin kalimatnya positif tapi sebenarnya nyelekit. Membuat anak jonjol. Jadi saya itu salah ya Bu Guru, paling batin. Tapi tetap balik ke Lego nih. Ya lanjut Bu. Nah sebagai teman biasanya kita gunakan bujukan-bujukan. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja. Ya sudah, kalau tidak sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan seperti itu lagi ya. Tapi akhirnya kita yang membereskan Lego. Ini sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Sekarang kembalikan Lego ke tempatnya dan jangan diulangi lagi ya. Sebagai pemantau ini sudah mulai ada kita yang menentukan bahwa anak tersebut salah. Lalu konsekuensinya apa? Kita masih memerintah ya, menyuruh. Nah, untuk posisi kontrol yang terakhir ada manajer. Ini kita stimulus anak untuk bahwa anak itu perbuatannya tadi salah keliru. Misalnya kamu tahu kesalahanmu? Misalnya anak biasanya ya sudah bisa paham lah, sudah paham dengan pertanyaan itu. Main Lego Bu Guru. Terus kira-kira gimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya Legonya saya kembalikan, nanti saya ikut belajar ya Bu Guru. Nanti istirahat saya minta lagi ya Bu Guru. Nah di sini posisi kontrol guru itu yang paling ideal atau yang paling tepat sepertinya memang manajer. Kita memanage peserta didik supaya dia sadar akan kesalahannya dan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Jadi bagaimana kita mengajak anak untuk kalau ia sudah melakukan kesalahan, kita tanya saja apa yang sebaiknya kamu lakukan jika kamu melakukan kesalahan. Kan jika anak yang punya solusi sendiri, biasanya anak kan akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Coba kita main tebak-tebakan. Posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ini tadi? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, ada teman, ada juga manajer. Kira-kira yang ini apa? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ya. Lanjut Bu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Boleh lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Teman ya. Kamu tidak akan lulus TK jika tidak mau mengerjakan tugas. Menghukum. Oke, kita lanjut ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang diharapkan ada dalam kelas. Nah di sini mungkin keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Hanya bedanya kalau peraturan kelas mungkin yang membuat ibu gurunya, tapi keyakinan kelas ini
hasil kesepakatan bersama antara guru dan murid. Kamu mau kelas kita seperti apa? Kelas seperti apa yang kamu inginkan? Kelasnya bersih, Bu Guru. Kelasnya bersih. Bagaimana supaya kelasnya bersih? Membuang sampah di tempatnya. Nah, nanti kita coba buat keyakinan kelas ya. Nih, saya baca dulu. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, hindari kata jangan dan tidak. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Hampir sama dengan peraturan kelas, hanya bedanya yaitu dengan kalimat yang positif. Misalnya ya, peraturan kelas dilarang makan minum saat pelajaran. Bagaimana keyakinan kelasnya? Positif, yang kalimat positif. Makan di waktu istirahat atau saat waktu makan bersama gitu ya. Coba ya. Nanti kasih satu-satu buat sebuah keyakinan kelas. Bisa dong. Pakai pulpen boleh, pakai spidol boleh. Nanti ditempelkan di sana. Ya. Itu baik. Ini bisa kita terapkan di kelas kita. Mungkin anak-anak belum bisa menulis, kitalah yang bertanya. Kelas seperti apa yang kita inginkan? Apakah kelas yang bersih, kelas yang saling menghormati, menghargai antar sesama, dan lain-lain. Ini di belakang juga ada contoh keyakinan kelas yang sudah kemarin kita sepakati bersama. Itu misalnya kita gunakan kalimat-kalimat positif. Mungkin itu terlalu panjang, teman-teman boleh menggunakan kalimat yang singkat-singkat saja biar mudah diingat, biar anak-anak nantinya juga mengingat. Oh iya, kita kan sudah sepakat bahwa keyakinan kelas kita menjaga kebersihan kelas. Berarti sampah, jika melihat sampah, sampahnya dibuang di tempat sampah. Atau misal keyakinan kelasnya saling menghormati, berarti apa nanti? Pokoknya hindari kata-kata tidak dan yang sudah boleh ditempelkan di sini. Nanti jika ada yang sama boleh kita klasifikasi, kita pilah yang sama. Ini ya. Aduh, nengoku ya kan iso kok barang aku Habis sama dia. Ya, boleh. Nanti tak baca kok semuanya. Ini merupakan salah satu cara supaya mungkin kita bisa mengkondisikan kelasnya, kita punya kesepakatan bersama. Jika anak-anak sudah bisa berpendapat, nanti ya semoga saja bisa menaati apa yang mereka tuliskan atau ungkapkan. Nah, ini yang pertama, berbicara bergantian.
Sudah positif ya? Mengikuti doa sebelum dan sesudah belajar. Ya. Main bergantian. Ya. Ini biasanya kalau di peraturan dilarang berebut. Dilarang merebut mainan temannya. Ini tapi kalau kita harus sudah menjadi pribadi yang lebih baik ya, mengajarkan perilaku atau kata-kata yang lebih positif kepada peserta didik kita. Nah, hormati guru dan teman. Ya, positif. Tepat waktu datang ke sekolah. Ya, Bu Guru juga kadang memang harus belajar dari peserta didik. Bukan belajar ya, harusnya memberi contoh yang baik. Baiklah, sebagai refleksi ya. Yang selanjutnya saling menolong ya. Ini singkat dan positif. Bagus. Berjalan pelan-pelan. Nah, biasanya kan kalau dulu kita jalan lari-lari, apalagi ada lagu ini jari kelingking. Kalau sekolah, kalau belajar tidak boleh keliling. Mungkin anak-anak akan mengingat, tetapi belum tentu efektif. Tapi kalau kita kadang kan anak berpikir malah sebaliknya, orang disuruh jangan lari-lari malah saya banter. Nah, kita gunakan kalimat yang positif yang memang tujuannya seperti itu. Misalnya berjalan pelan-pelan, nanti anak-anak juga paham, oh berjalannya pelan-pelan ya Bu Guru, tidak berlari-larian ya. Membereskan mainan setelah selesai bermain. Nah, ini boleh nanti pokoknya antara guru dan anak itu sudah sepakat. Tapi nanti kalau kita buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, nanti jika ada kalimat yang hampir sama dipilah. Nanti yang hampir sama dibuatlah kalimat yang menjadi satu. Nanti ditempelkanlah, dibuat gambar. Ibu-ibu kan kreatif ya, ada ularnya, ada pohonnya, boleh. Nanti kalau keyakinan kelasnya dibuat yang menarik, anak-anak akan selalu mengingat, oh iya, kan kesepakatan kita, keyakinan kelas kita kan mainnya bergantian ya. Oh, berjalannya pelan-pelan ya. Nanti kalau di bawah alam sadarnya anak akan terpatri bahwa berjalan itu pelan-pelan, tidak lari-larian, tidak keliling di kelas. Oke, kita lanjut. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini seperti tadi yang pada posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, kita itu mengajak dialog anak agar anak dapat mengakui perilakunya yang salah, tapi bukan dengan memojokkan, tapi ya kayak ngobrol biasa biar anak merasa tenang. Oh, kalau kesalahan itu wajar, tapi bukan berarti harus dilakukan terus. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Itu seperti tadi ya, misalnya Mas Bumi, ini misal loh, saya tidak mengatakan Mas Bumi keluar kelas karena bermain prosotan. Ya karena memang ada kebutuhan dasar, yaitu yang belum terpenuhi. Di kelas tidak ada prosotan Bu Guru, di kelas membosankan, aku pengennya main aja. Tiap hari seperti itu gimana Itu mungkin bisa kita aja. Sebenarnya saya juga belum bisa seperti orang-orang guru-guru yang hebat yang langsung menemukan solusi ya. Tapi mungkin
Kalau saya mungkin akan coba, misal kalau anak bosan, jadi refleksi saja terhadap kita. Berarti mungkin kegiatan kita bisa jadi kurang menarik. Misal anaknya pengen di luar, kita coba sekali-kali pembelajarannya di luar. Nah, mungkin ada juga murid yang sebenarnya di dalam kelas Bu Guru. Jadi ya kan Bu Gurunya tidak cuma satu. Nanti mungkin kalau ada yang ingin belajar di kelas, tetap ada yang mendampingi, ada yang bermain di luar, ada yang mendampingi. Kita coba, kalau itu masih belum berhasil, kita gali apa sebenarnya yang diinginkan anak, atau belajarnya mau yang seperti apa sih, Mas Bumi, misal begitu. Ini tindakannya salah, tapi nah, nih tindakan salah itu bisa dengan menggunakan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga loh karena telah melindungi sesuatu yang penting. Misalnya ini contoh kasusnya rebutan mainan. Lagi sedang mainan tapi temennya merebut. Pasti ada terjadi cekcok ya. Ada berantem lah, inilah, ada yang nangis. Gimana kita memvalidasi tindakan yang salah tersebut? Itu misalnya dengan apa? Bukan mewajarkan, maksudnya tindakannya itu salah, anak itu diminta untuk ya memang perbuatan yang tadi saya lakukan memang salah dulu, tapi dengan kalimat-kalimat yang datar saja, maksudnya jangan kamu tadi itu ya, mau itu ya, nanti anak-anak malah tertekan tidak mengakui kesalahannya. Nah, untuk tahapan yang selanjutnya menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, berbuat salah itu wajar kok. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ini supaya anak tidak merasa bahwa dirinya sudah melakukan kesalahan lalu menjadi identitas yang gagal, pribadi yang gagal. Oh berarti kalau saya melakukan kesalahan, orang lain juga sebenarnya pernah melakukan kesalahan kok. Jadi tidak membuat hatinya berkecil hati ya. Untuk tahapan selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Nah, ini tidak ada manusia yang sempurna. Bapak yang salah. Jadi saya salah dan manusia. Ini tadi sama ya. Kalau menanyakan keyakinan itu, misalnya kita tadi sudah membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas. Kita tahu bahwa di kelas kita bisa saling menghargai dan menghormati. Nah, misalnya di dalam suatu kasus anak saling bercerita sendiri menurut di kelompoknya, bisa kita tanyakan. Nah, keyakinan kelas kita, kamu kan sudah tahu kesalahan kamu juga sudah tahu solusinya. Keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar? Itu nanti di menanyakan keyakinan. Boleh lanjut? Ini saya coba melakukan penerapan segitiga restitusi pada seorang anak yang saat makan dia malah terlihat menangis di pojokan. Nah ini kan kalau kita gunakan segitiga restitusi untuk menggali permasalahan, anak akan lebih leluasa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, tidak ketakutan, tidak merasa terpojokkan. Ini
ini karena temannya yang merekam, jadi karena waktu pertama kali mau saya ajak ngobrol, dia sepertinya belum nyaman, jadi tak ajak temannya biar nyaman. Mas Rehan juga ya, kalau nangis atau kalau sedih itu wajar, marah juga wajar. Jadi tidak boleh solusi ya. Kalau besok lagi pengen apa sesuatu, tidak harus menangis atau cemberut gitu ya, kita obrolkan sama temannya. Kalau temannya tidak bisa kasih solusi, boleh minta tolong sama guru, boleh minta tolong sama Pak Guru juga nanti, atau teman-teman ya, kita bisa cari solusinya bersama-sama ya. Jawabannya itu di luar ekspektasi, tidak bisa diskenariokan. Mungkin lanjut aja dulu. Ini contoh skenario yang tadi ya, pada hari Jumat saja makan bersama tiba, terlihat Nadif duduk menangis di pojok kelas. Waktu Nadif dipanggil untuk duduk di kursinya makan bersama, ia tidak mau, sehingga waktu makan jadi kurang kondusif karena harus menenangkan dan menunggu hingga Nadif mau bergabung bersama teman-temannya. Next. Kemudian Bu Hani selaku wali kelas memanggil Nadif untuk menanyakan permasalahan tersebut pada dirinya. Nah, ini pertanyaannya. Halo Mbak Nadif, halo. Mbak Nadif, di sini Bu Guru panggil karena Bu Guru lihat waktu jam makan bersama kok Mbak Nadif tidak makan, malah duduk di pojok kelas. Kan yang seharusnya kan waktunya makan berarti makan. Kalau tidak makan malah duduk mojok nangis, itu kan perbuatan yang maksudnya tidak sesuai ya. Nah, ini makanya saya validasi tindakan yang salah itu. Jadi itu karena aku maunya makan sebelahan sama Nabila Bu. Nah, kalau mau sebelahan sama Nabila kenapa mukanya cemberut gitu, malah nangis tadi sampai menangis. Soalnya sudah nggak ada tempat lagi. Nah, ini tempatnya sudah ada Nabila, Alesa. Nah, sudah tidak ada tempat, sebelahnya Nabila ada yang menempati. Siapa? Sudah ditempati Alesa Bu. Mbak Nadif. Oh, Mbak Nadif, Bu Guru tahu kok kalau kita pengen sebelahan dengan teman yang kita sukai, tapi tempatnya sudah ditempatin orang lain, rasanya jadi kesel ya. Iya, rasa kesal dan jengkel karena apa yang kita pengen nggak kesampaian itu wajar. Bu Guru juga kadang suka sedih kalau ada yang buat hatinya Bu Guru kesel, rasa marah, kesal atau sedih itu boleh kok, tapi tidak perlu lama-lama ya Mbak Nadif. Ini kita menstabilkan identitas bahwa supaya anak menjadi pribadi yang tidak merasa gagal sudah mojok, sudah nangis
Gitu. Iya Bu, apa Mbak Nadi punya solusi biar keinginannya terpenuhi, tapi tidak merugikan orang lain. Misalnya nih, pengennya bersebelahan sama Mbak Nabila, tapi tidak perlu menyingkirkan Mbak Alesa. Nah ini, oh, next. Ada Bu Guru, Mbak Nabila di tengah, jadi aku dan Mbak Alesa tetap bisa sama-sama duduk bersebelahan dengan Mbak Nabila. Ya anak, sebenarnya kalau kita tanya dengan nada yang datar, tidak menghakimi, anak bisa kok menjawab, bukan menjawab, bisa kritis mencari solusinya sendiri. Wah, bagus sekali solusinya Mbak Nadine. Berarti seperti kesepakatan kelas yang kemarin kita bahas, agar kelasnya berjalan lancar, ketika ada yang terjadi tidak sesuai kemauan kita, tidak harus marah-marah atau cemberut ya, kita bicarakan bersama dengan temannya. Jika temannya tidak bisa memberi solusi, Mbak Nadine boleh minta tolong Bu Guru atau Pak Guru ya, supaya kita bisa cari solusinya bersama-sama. Iya Bu Guru. Nah itu contoh penerapan segitiga restitusi. Nanti Bu Guru ini tugas mandiri. Pokoknya kalau ada peserta didik kita yang berselisih atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai, kita gunakan segitiga restitusi ya. Kita ajak ngobrol, berdialog, jangan langsung menghakimi atau menghukum. Kita tanya, kamu melakukan itu karena tujuanmu sebenarnya apa? Kita tanyakan, kalau sudah, anggaplah sudah mengaku ya, kita tanya, carilah solusi bersama-sama. Atau misal anak tidak bisa memberi solusi sendiri, kita bisa menawarkan solusi ya. Kita gunakan kalimat yang positif dan jangan menghakimi. Penutup ya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Siap menerapkan disiplin positif di sekolah kita? Belajar sedikit demi sedikit. Saya juga masih belajar terkait pembelajaran yang baik, menjadi guru yang baik. Sebab kadang kita punya niatan baik, tapi banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ya. Kita kembali lagi ke motivasi dalam diri kita. Kita ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Kita ilmu ini jangan sampai hanya kita yang tahu, tapi kita harus sebarkan ke orang lain, ke peserta didik kita, supaya budaya positif bisa terlaksana di sekolah kita masing-masing. Tetap semangat ibu-ibu pendidik dan tenaga kependidikan. Semoga apa yang dicita-citakan Bapak Ki Hajar Dewantara bisa tercapai meskipun beliau sudah tidak ada. Kitalah yang meneruskan perjuangannya dalam dunia pendidikan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tepuk tangan buat Ibu Nurhana yang mewakili. Terima kasih banyak. Menarik sekali ya teman-teman. Curhat juga boleh. Mau tanya boleh. Kalau yang bisa jawab nanti saya jawab. Bagaimana mengurangi kata jangan? Bagaimana cara mengurangi kata jangan? Berarti kita harus perbanyak gunakan kalimat yang positif. Contohnya, ya pokoknya kalau kira-kira anak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, ya kita gunakanlah apa yang sebenarnya kita mau. Misal lari-larian ning lapangan padahal sedang senam ya, kan biasanya jangan lari-larian, ayo ikuti senam gitu.
Bisa juga. Pokoknya sebenarnya yang kita mau itu apa, kita gunakan kalimat tersebut. Jangan. Karena ini sebenarnya ilmu yang sudah kita dapat itu sudah berpuluh-puluh tahun dan ini ada ilmu baru. Jadi ya kita memang harus sedikit demi sedikit lah berubah kan kita perubahan kan tidak instan. Kita harus sedikit demi sedikit itu. Berarti kita kembali ke kontrol diri tadi ya. Betul sekali. Berarti dimulai dari kontrol diri. Ya, semangat pokoknya kita harus tumbuhkan motivasi dalam diri untuk berperilaku yang bisa membuat peserta didik kita meniru perbuatan yang baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Baik, mana yang lain ada nggak yang mau didiskusikan, ditanyakan? Mumpung narasumbernya ini gratis. Atau sudah cukup? Cukup saja ya? Ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada kesempatan hari ini sudah dianggap cukup. Banyak salah kata dalam saya mendampingi teman-teman pada siang hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjawab salamnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Belajar. Oke, Mbak Inara siap belajar hari ini. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar, sini Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu mirip-mirip seperti peraturan kelas. Ya. Peraturan kelas itu kira-kira buat apa ya? Oh iya, betul. Boleh tidak saling memukul. Contohnya ya. Coba Bu Guru. Bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu seperti peraturan, tetapi kita buat dari keyakinan-keyakinan yang kita punyai. Kita mau kelas itu seperti apa sih? Mas Rahmat pengen kelasnya kelas yang seperti apa? Yang contohnya kelas yang bersih, nggak berantakan, orang-orangnya dia mainannya rapi, tidak saling memukul. Nah bedanya kalau keyakinan kelas kita buat kesepakatan antara Mbak Rara sama Mas Rahmat sama semuanya dan juga sama Bu Guru. Berarti Bu Guru dan teman-teman dan teman yang lain sepakat kalau nilai-nilai itu kita yakini bersama supaya kelas kita menjadi seperti kelas yang kita inginkan. Iya, contohnya apa nih? Contohnya apa nih kesepakatan kelas tadi itu? Ingin kelas ini, oh ya, guru catat ya di sini ya. Nanti Mbak Inara tempelkan di sana ya. Karena Mbak Inara belum bisa menulis. Oke, Bu Guru tuliskan. Mbak Inara mau kelasnya apa tadi? Kelasnya bersih.
teman-teman, anak-anak sudah menyebutkan keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita yang diinginkan ini. Iya Mas Wati tadi naik ya Mas Wati ya, bisa sampai atas. Bu Hani bacakan, nanti kita sepakati bersama ya, apakah ini bisa kita sepakati bersama atau tidak. Oke, silahkan Mbak Zura boleh sambil duduk. Oke, biar terlihat bu gurunya. Kita baca dari Inara. Mbak Inara ingin kelasnya bersih. Nah, teman-teman ingin kelasnya bersih tidak? Bagaimana cara supaya kelasnya bersih? Oh, menyapu, ngepel ya. Siapa yang nyapu dan ngepel? Ya boleh deh kalau. Oh iya, kalau di rumah ya. Kalau di kelas, Mbak Zura, Mbak Ratu, boleh sambil duduk bareng. Ayo. Iya, mandi sendiri. Ingin kelasnya bersih berarti kalau ada sampah bagaimana? Diberesin di mana kalau sampah? Di tempat sampah. Sepakat? Sepakat? Sepakat ya, kelasnya bersih. Yuk, coba Bu Hani bacakan Mbak Rara. Mbak Rara ingin di kelas tidak mau ada kenakalan. Sepakat tidak? Sepakat? Sepakat ya. Tidak ada kenakalan. Oke, Mbak Zura. Mainnya bersama. Oh, ini berarti masih ada kata tidak ada kenakalan. Berarti ini hampir sama dengan Mbak Zura. Guru kelompokkan bersama ini. Rara dan Zura sepakat bahwa kelas ini kelas ini ingin teman-temannya akur, bermainnya bersama. Nah, sepakat ya? Sepakat ya? Berarti mulai hari ini kalau ada yang berselisih bagaimana? Segera diluruskan ya Mbak Nadif ya. Sama temannya kalau ada salahan kita omongkan, kita obrolkan, minta maaf ya. Terus ini Mas Dipti bermain yang akur. Wah, ini sama ya, sama dengan Mbak Rara dan Mbak Zura. Bermainnya akur, tidak rebutan. Sepakat? Sepakat? Sepakat Mbak Alesa? Sepakat ya? Rahmat bermain yang baik-baik. Oke. Bersama ya, bersama. Razik ingin kelasnya tertib. Nah, ini Razik ya. Razik ini siapa yang mau kelasnya tertib? Wah, kalau kelasnya tertib itu bagaimana ya? Misalnya waktunya belajar bagaimana? Belajar. Waktu, oh iya, ada waktunya sendiri-sendiri. Waktunya bermain, waktunya belajar. Iya, makanya kelasnya bisa jadi tertib ya. Mbak Nadif, ini letakkan mainan pelan-pelan. Ini berarti hampir sama dengan Inara. Ingin kelasnya bersih, berani kelompokkan di sini ya. Ini Rasid di sini. Mbak Lesa, mainannya gantian. Ini berarti di sini ya bersama. Inara, bicaranya pelan-pelan. Oke, bicara pelan-pelan, tidak berteriak. Kalau mau minta sesuatu atau mau bicara, mau bertanya dan menjawab, bicaranya pelan-pelan. Mas Razik, sepakat? Teman-teman, sepakat? Sepakat ya, bicaranya pelan-pelan. Mas Fatih, ingin kelasnya tertib sama seperti Razik ya. Oke. Terima kasih Mbak. Siapa ya Mbak Zura? Ya duduk melingkar lagi. Duduk melingkar lagi. Duduk melingkar. Duduk melingkar.
Assalamualaikum, nama saya Nadif. Aku kelas B2. Namanya Alisa, Dari kelas kelas B2. B2. Aku nama saya Sate Dari kelas dari kelas B2. dari B2. Tenang sekali. Guru, saya senang sekali guru. Semangat di guru. Tenang. Ya. Penting Bu Guru. Penting Bu Guru. Penting. Tertib Bu Guru. Oh, biar kelasnya tertib. Tertib. Oh, biar kelasnya tertib ya. Oke, terima kasih. Kelas gak ada kenakalan. Oh, biar nggak ada yang nakal ya. Oke, terima kasih.